Di sini saya akan menjelaskan sedikit gambaran mengenai website Si Bisa. Website ini terdiri dari dua pilihan bahasa, di mana ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di sini menyesuaikan keinginan teman-teman ingin menggunakan bahasa apa. Untuk memudahkan penjelasan, saya akan menggunakan bahasa Indonesia dalam menjelaskan ke teman-teman semuanya. Sebelum menggunakan website ini, kita diharuskan atau diperlukan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Sebelum mendaftarkan diri, kita akan diberikan beberapa pertanyaan terkait kesediaan kita dalam menjalankan atau melakukan kegiatan yang akan ada di website ini nanti, seperti itu. Jika kita sudah mendaftarkan akun di website Si Bisa, kita sudah dapat login untuk melakukan kegiatan yang ada di dalam website ini, seperti itu. Inilah bentuk kesediaan kita. Nah, di sini kurang lebih gambarannya seperti ini. Kurang lebih akan ada 14 batu pijakan. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah warm up. Jadi kayak pemanasan gitu ya, kurang lebih adalah kita akan melakukan diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam sini untuk mengetahui kondisi kita. Oke, ini cuma contoh saja ya, jadi sedikit pertanyaannya. Kalau di website aslinya itu lebih banyak, seperti itu. Nah, sudah selesai. Nah, jika sudah selesai di level pertama, kita akan ditawarkan apakah kamu merasa lelah atau stres karena permasalahan akademik sebagai pelajar di sekolah atau universitas. Nah, kita dapat mengaktifkan trial pertama kita untuk menyumbangkan fitur ini, seperti itu. Kita lihat ya. Nah, misal di sini pilih memulainya kapan. Nah, jika sudah terjadwal untuk melakukan chat anonim, nah berarti di tanggal dan waktu tersebut kita bisa untuk memanfaatkan fitur tersebut, seperti itu. Oke, di sini kita masuk ke batu pijakan yang kedua atau level kedua, di mana kita sebagai pengguna Si Bisa itu dibebaskan untuk memilih 3 jenis psikoedukasi yang dapat kita pelajari tentang stres akademik ini, bisa melalui kata-kata, podcast, ataupun video. Saya akan menampilkan terkait dengan podcast dan video, kurang lebih sama, cuman bedanya adalah medianya. Yang pertama adalah kata-kata, yang kedua suara saja, yang ketiga adalah berbentuk video. Nah, untuk podcast kita ada tampilan seperti ini. Halo, aku Sasa. Aku akan menemanimu membantu menyadari peristiwa stres, terutama berkaitan dengan stres akademik. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk yang podcast. Nah, kalau untuk yang video seperti apa? Itu seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, di sini akan ditampilkan pertanyaan-pertanyaan, di mana untuk memastikan apakah pengguna itu benar-benar memperhatikan apa yang diajari di dalam psikoedukasi yang sudah ditampilkan atau dikasih lihat sebelumnya. Oke, kita lanjut ke level 3. Dimana di level 3 ini kita akan diajak untuk isi apa sih permasalahan akademik seperti apa yang akhirnya mengganggu kita, dan kita diajak untuk bercerita. Oke, selesai. Sekarang kita lanjut ke 4. Nah, di level 4 ini kita juga akan ditanyakan mengenai emosi kita, yaitu "Salahku hari ini senang", seperti itu. Oke, nah jika senang kita akan memberikan feedback dari website ini. Ikut senang deh mendengar kamu senang-senang. Yuk selipkan juga rasa bahagia ke orang di sekitarmu agar kamu lebih senang lagi. Ya, perlu diketahui ya teman-teman, jadi dalam keberjalanan aslinya level-level ini itu akan dibuka itu berdasarkan
hari-hari tertentu seperti itu. Misalkan hari pertama cuma dibuka 2 level, hari kedua cuma dibuka 2 level seperti itu. Jadi kita baru benar-benar menyelesaikan semua level yang ada itu selama kurang lebih 7 hari. Karena kenapa baru bisa diselesaikan selama 7 hari? Karena kalau harus diselesaikan di hari yang sama, ini adalah banyak yang harus diselesaikan, dan akhirnya membuang waktu teman-teman untuk menyelesaikan website ini, padahal tidak harus diselesaikan di hari yang sama kayak gitu. Jadi teman-teman bisa pelan-pelan lah, istilahnya nggak harus menceritakan banyak kayak gitu. Oke, kita masuk ke level 5. Nah, di level 5 ini kita akan masuk ke psikoedukasi lagi. Kita dapat memilih salah satu lagi. Kurang lebih sama ya tampilannya kayak yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Lanjut ke tahap berikutnya. Nah, jika sudah, kita akan diajak lagi untuk bercerita kembali di dalam jurnal yang akan disediakan di sini. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke level 7 atau batu pijakan ke-7, di mana di sini kita akan diajak untuk belajar menyadari reaksi fisik stres akademik dengan cara meditasi. Contohnya seperti ini ya, akan saya kasih dengar sebentar. Halo, aku Sasa. Aku akan menemanimu membantu menyadari reaksi fisik yang sedang kamu alami saat ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, di sini kita akan diajak kembali untuk bercerita di level 8. Terkait reaksi fisik apa sih yang kita sadari seperti itu. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan meditasi? Oke, baik. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam level 9 atau batu pijakan 9. Di sini kita diajak untuk menyadari perilaku stres melalui komik yang menarik. Nah, di sini komiknya. Oke, kita lanjutkan. Ya, sudah mengubah rekam jejak pikiran negatif menjadi pikiran yang positif, kita dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, di sini kita sudah sampai di level 12, yaitu adalah refleksi dan melakukan pengisian jurnal. Setelah berhasil melakukan misi hari ini, apakah masih ada yang mengganggu pikiranmu? Kita sudah sampai di level 13. Di sini kita akan diajak untuk mengetahui bagaimana keadaan kita sekarang. Kurang lebih seperti di awal tadi. Pertanyaannya, sudah selesai? Ya, kita sudah tinggal satu tahapan lagi. Ayo bantu si Bisa untuk menjadi lebih baik. Yeay, selamat. Kita telah menyelesaikan petualangan kamu untuk si Bisa. Sangat memuaskan. Selesai petualangan kita. Akhir, wah ternyata seperti ini, lucu. Nah, kurang lebih ketika kita disuruh memilih emoticon dan stress level, itu tuh tampilan akhirnya seperti ini progresnya, dan bisa kita amati dari awal hingga akhir seperti itu. Kita bisa untuk log out atau keluar. Nah,
Sudah selesai perjalanan kita. Terima kasih telah menyimak dari awal hingga akhir. Mohon maaf ya teman-teman bila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih dari Sibi dan Sasa.